bagaimana bantuan partai. Sampai saat ini pemerintah juga belum menetapkan status tersebut menjadi status bencana nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Bang Rai. Pada kali ini pokok pembahasan kita kepada arah bencana Sumatera yang sama-sama kita ketahui itu terjadi pada bulan November kemarin, dan saat ini sudah berlangsung hampir mencapai 2 bulan lah ya. Dalam kurun waktu tersebut saya melihat pemerintah termasuk bergerak cepat, walau tidak menetapkan status bencana ini menjadi bencana nasional. Yang itu juga saya masih, dalam artian ini masih tanda tanya, kenapa sampai saat ini pemerintah juga belum menetapkan status tersebut menjadi status bencana nasional. Tapi apapun itu, saya ingin mengulas sedikit tentang bagaimana bantuan partai, dalam hal ini partai politik, kepada para korban terdampak, terkhusus kepada wilayah-wilayah yang memang kita ketahui sama-sama rusak parah. Saya sangat mengapresiasi dan juga melihat bagaimana PDI Perjuangan dalam hal ini melalui subordinatnya, yaitu Baguna PDIP, itu cepat langsung ke lokasi bencana, dan mereka menurunkan Pak Ganjar, Ibu Risma, juga kader-kader yang lain terus turun ke lapangan untuk melihat masalah-masalah pokok yang dibutuhkan oleh warga. Saat itu saya hanya melihat apakah hal ini hanya diturunkan, orang-orang ini hanya diturunkan untuk hanya melihat saja, seperti kebanyakan para petinggi partai di Republik ini yang ketika itu menjadi, katakanlah, dalam hal ini, yang tidak kurang berdampak langsung terhadap para korban. Memang para ketua partai itu adalah juga bagian dari pemerintah, dan pemerintahlah yang menurunkannya. Tapi apapun itu, secara kepartaian, apakah hal ini tidak mengusik atau katakanlah menggeliti hati mereka? Pada saat yang sama, banyak rakyat kita di sana yang memerlukan uluran tangan. Ini menjadi satu dilema. Bagaimana partai-partai ini saya lihat lebih sibuk memikirkan bangunan-bangunan suaranya ke depan, elektoral. Inilah yang saya lihat. Padahal kita harus sebagai sesama warga negara, kita harus saling bantu, saling bahu membahu. Dalam hal ini saya melihat PDIP cepat dan tanggap menurunkan bantuannya, terutama subordinatnya yaitu Baguna. Baguna ini tidak hanya berdiri baru sekarang saja. Ini sudah lama sekali, saudara-saudara. Bahkan di beberapa wilayah bencana termasuk kabut asap, ketika itu mereka turun ke lapangan, mereka bantu apa yang dibutuhkan. Bahkan di Aceh Tamiang bisa kita lihat. Di pedalaman-pedalaman yang sama sekali tidak tersentuh, mereka turun. Itulah sebenarnya kita sebagai masyarakat bahu-membahu, bergotong royong. Prinsip itu yang kemudian dianut oleh PDIP. Inilah yang saya bukan ingin mengkultuskan PDIP dalam hal ini, tidak. Tapi bagaimana mereka melihat dan sigap mengelola itu, belanja masalah di lapangan dengan menurunkan tadi Pak Ganjar, Ibu Risma, dan kader-kader lain, yang kemudian hal itu disampaikan kepada ketua umum dan langsung di approach atau
di apa istilahnya itu, ya di approach lah ya, saya katakan demikian, oleh Ibu Mega, menurunkan ambulan, alat berat, bahan makanan dan sebagainya. Saya kurang melihat adanya partisipasi aktif dari para partai politik yang maaf saya bilang lebih sibuk memikirkan kepentingan elektoral. Inilah yang membuat kadang-kadang hati saya tergerus. Bagaimana partai politik ini hanya memikirkan kepentingan suara ketika terjadi pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, gubernur, bahkan presiden. Kalau memang dalam hal ini, saya tidak menampilkan bahwasanya bagian dari partai politik itu juga adalah bagian dari institusi, bagian dari negara itu, karena mereka adalah bagian dari pemerintahan. Saya tidak menampilkan itu. Tapi yang saya ingin jauh lebih dari hal itu adalah bagaimana partai politiknya sendiri turun ke lapangan membantu para korban bencana. Inilah yang quote and quote ini dalam hal ini tidak saya lihat sama sekali. Jadi saya berharap ke depannya para pemimpin kita, khususnya elit-elit politik, ini memikirkan ya bagaimana membentuk apa namanya tim-tim khusus seperti itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apapun sebutannya ya terserah saja, saya nggak masalah. Tapi masyarakat sangat memerlukan bantuan itu. Kita harus akui ya, PDIP bahkan tidak pernah menang di daerah yang disebutkan tadi. Di Aceh misalnya, PDIP, suara PDIP bahkan anjlok. Di Sumatera Barat anjlok. Tapi mereka tetap konsen, tetap apa namanya, membantu. Mereka tidak memikirkan elektoral, mereka memikirkan dari sisi kemanusiaan. Pembangunan yang saya sebut seperti ini ya, dalam artian gotong royong tadi, ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya terhadap wilayah-wilayah yang kita tahu sendiri Indonesia bagaimana. Indonesia ring of fire, kita dikelilingi cincin api yang bahkan beberapa pihak sudah menyatakan Indonesia akan terjadi bencana besar, bahkan gempa bumi besar, megatrust misalnya. Apakah kita tidak sampai pikiran kita ke sana untuk mengantisipasi hal-hal tersebut? Saya ingin mengetuk para ketua umum partai lain agar segera ya, tidak hanya memikirkan kepentingan elektoral, tapi bagaimana membangun peradaban bangsa ini ke depan. Partai politik tidak hanya diciptakan hanya untuk katakanlah apa namanya, meraih suara. Memang ya, tugas dan fungsi partai politik termasuklah itu satu, paling utama bahkan. Tetapi apakah ketika suara sudah diraih lantas masyarakat dilupakan? Nah, disinilah peran pentingnya kita masyarakat untuk lebih apa namanya, lebih mempunyai nurani lah, agar kelak ke depan bangsa ini lebih maju. Ya, lihat kita harus juga apresiasi bagaimana youtuber Ferry Irwandi misalnya dan beberapa yang lain yang langsung tanggap pada saat hari H dengan sumber daya yang ada ya di partai politik. Saya kira tidak ada ya kata tidak bisa, dan sudah sewajarnya bahu membahu adalah bagian dari jiwa bangsa ini. Ini yang harus terus dikobarkan, gotong royong. Ini yang saya lihat sebenarnya selama ini sudah sangat hilang, bahkan di perkotaan. Bagaimana masyarakat urban di sana yang ya kita tahu lah ya. Saya tidak akan menyebutkan bagaimana, tapi masyarakat saat ini memikirkan bantuan, bagaimana mereka bisa dibantu ketika suara mereka sudah mereka sudah disalurkan. Imbalannya sebagai kita
katakanlah partai politik membantu masyarakat. Inilah yang saat ini menjadi tugas, ya, tugas partai politik terkhususnya, termasuk badan-badan swasta lain. Swasta lain saya kira banyak yang membantu, tapi saya tidak melihat. Saya hanya melihat terus terang saja itu Baguna. Saya harus terus terang angkat topi pada Ibu Megawati Soekarno Putri yang cepat dan tanggap atas situasi, ya, karena beliau sadar betul bagaimanapun sifat kegotong royongan itu adalah menjadi bagian dari tradisi PDI Perjuangan, ya, dalam membangun grassroots. Tapi yang ingin saya katakan adalah bagaimana tidak tergelitiknya rasa dan nurani para partai lain. Nah, inilah, dalam hal ini saya ingin kepada para elit politik dalam negeri tidak hanya show di lapangan, tetapi juga ikut. Tidak masalah Anda menggunakan atribut-atribut partai misalnya, itu tidak masalah, tidak ada yang masalah di sini. Sepanjang tujuannya adalah kemanusiaan. Karena masyarakat tidak melintasi batas itu. Sekat-sekat itu masyarakat tidak akan peduli. Yang penting mereka dibantu. Saya kira ke depan semangat gotong royong harus terus dikembangkan. Yang selama ini terus terang sudah nyaris hilang. Bahkan di kelas Gen Z, Gen X, saya nggak tahu kelas apa namanya itu sudah bahkan sudah tiada. Masyarakat kadang-kadang di generasi muda sekarang sudah lebih cuek, sudah tidak peduli lagi kadang. Apakah generasi-generasi seperti ini yang ingin kita bangun ke depannya? Jika para pemimpin dan elit di negeri ini tidak memberikan contoh yang baik, saya kira bukan itu jawabannya. Jawaban yang paling tepat dari itu adalah bangun jiwa kalian, bangun semangat kalian, bergotong royong, berikan contoh yang baik kepada generasi-generasi muda, sehingga ke depan generasi-generasi ini mendapat tauladan dari para pemimpin elit di negeri ini. Saya kira itu saja untuk video pada sore hari ini. Saya berharap bagi yang suka suka video ini, mohon di like, comment, and share, bagikan, silahkan dibagikan kepada siapa saja, ya. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.